Kita flashback sebenarnya ini karena kita semua udah pada tahu. Jadi perawatan periodontal itu adalah penyakit periodontal itu adalah infeksi bakteri pada jaringan periodontal, di mana infeksi ini akan menyebabkan inflamasi. Kemudian ini secara ringkasnya, kemudian dia akan menimbulkan peradangan yang menjadi gingivitis, dan nanti jika ini berlanjut tidak dirawat, dia akan menyebabkan attachment loss dan juga bone loss, dan ini yang menyebabkan penyakit periodontitis. Berdasarkan Riskesdes tahun 2018, sebanyak 74,1% itu terjadi kasus periodontitis pada semua kelompok umur. Nah, faktor etiologi utamanya adalah dental biofilm. Dulu Kak, waktu kita di zaman saya juga mungkin S1, kita sering mendengar penyebabnya itu adalah plak bakteri. Tetapi memang secara update sekarang ini sudah ke arah dental biofilm, sering disebut di jurnal-jurnal. Tapi mungkin adik-adik yang lulusan baru udah biasa itu dengan dental biofilm ini. Dan ini yang akan termineralisasi menjadi kalkulus, dan kalkulus ini adalah tempat yang ideal bagi mikroorganisme. Jadi dental biofilm itu apa? Itu adalah lapisan tipis yang lengket dia pada permukaan gigi. Dia tidak berwarna, tidak ada bakteri di situ, dan ini adalah menjadi komunitas mikroorganisme. Jadi ketika kita selesai sikat gigi, kan udah bersih ceritanya, nanti beberapa waktu kemudian, tidak lama, nanti ada biofilm yang akan menempel di permukaan gigi kita untuk menutupi pori-pori enamel. Dan itu tujuannya sebenarnya untuk melindungi enamel gigi kita dari asam. Nah, ketika tempat ideal mikroorganisme ini, kalkulus tadi semakin banyak, akhirnya akan terjadi kerusakan, di mana kerusakan ini timbul akibat adanya ketidakseimbangan faktor bakteri dan reaksi imunitas pasien. Next. Nah, kalau ini boleh kita lihat ya kakak abang, adik-adik, ini di atas adalah pellicle formation on tooth surface. Ini adalah ketika selesai kita sikat gigi, maka akan bersih gigi kita, dan sesaat kemudian itu akan terbentuk namanya pellicle. Dan ini sesudah berikutnya itu akan terjadi namanya adhesi dari bakteri-bakteri, proliferasi, kemudian deposisi ekstraselular matriks yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Nah, pada akhirnya dia akan menyebabkan apa namanya ya, demineralisasi yang diinduksi, yang dipicu oleh pH mulut yang rendah. Ya, ini secara simpelnya ya. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau yang ini kita balik ke sini, di mana dia passive transport of mikroorganisme ini terjadi, di mana ini adalah pergerakan mikroorganisme atau zat-zat yang lain itu yang melintasi membran. Ya, mungkin kita masih ingat ada transport pasif, transport aktif waktu belajar sel di S1. Dan di sini prosesnya transport pasif ini adalah di mana terjadi perpindahan molekul-molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, di kemudian dia ada nanti namanya di situ reseptor adhesi. Jadi sebenarnya bakteri-bakteri itu tidak melengket, tidak melekat begitu saja ke permukaan gigi. Dia ada reseptornya. Apa fungsi reseptornya ini? Ini berfungsi sebagai komunikasi ataupun ikatan fisik antar sel, atau juga antara sel dengan matrik ekstraseluler. Jadi ini berupa sinyal mekanik maupun kimiawi yang tujuannya adalah untuk bonding, reversible adhesion. Jadi bisa dia lepas, bisa tidak lepas. Ya, bisa bonding, bisa dibonding. Dan dia akan menempel ke dental pellicle tadi yang sudah menempel sebelumnya ke permukaan gigi. Nah, kalau dia kenapa dia menempel tadi?
itulah karena di slide sebelumnya itu ada namanya gaya tarik-menarik tadi antara bakteri, zat-zat di sana, ataupun sel-sel yang ada di sana. Kemudian lanjut. Next. Oke, ini sebagai refresh aja ya kakak abang adik-adik semua. Jadi yang di paling bawah adalah permukaan gigi, kemudian adalah pelikel yang sudah terbentuk. Nah inilah yang di dalam pelikel ini, di pointer saya nggak nampak ya. Jadi yang warna yang acquired pelikel ini, disitulah menempel tadi reseptor-reseptornya itu. Jadi bakteri yang pertama sekali menempel itu adalah golongan atau jenis Streptococcus. Jadi yang pertama sekali dari golongan Streptococcus itu adalah Streptococcus sanguis. Kemudian Streptococcus oralis. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ikatan-ikatannya ini dari Streptococcus sanguis ini, kemudian bakteri lain akan menempel ke dia. Jadi apa namanya ya, kayak parasit lah ya. Jadi kalau misalnya Streptococcus sanguis ini tidak ada, bakteri-bakteri di atasnya itu nggak akan bisa menempel langsung ke pelikel yang tadi di permukaan gigi itu. Jadi inilah namanya early colonies. Jadi kolonisasi yang awal. Boleh kita lihat sampai di situ. Jadi biasanya di situ dia belum menyebabkan penyakit. Jadi kalau misalnya ada keseimbangan di sini dia belum menyebabkan penyakit. Tapi ketika dia banyak, Izin Bang, mungkin dia bisa bantu share screen ya Bang ya. oke, oke sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebagai dokter gigi kita harus memahami kenapa sih kita harus membuang kalkulus itu. Jadi kolonisasi awal ini, inilah tadi yang sudah kita ceritakan ya. Jadi beserta bakteri-bakteri yang lainnya. Kemudian yang paling atas ini adalah kolonisasi berikutnya dari bakteri itu. Dan mereka tidak akan ada kalau yang kolonisasi awal ini belum terbentuk. Jadi ini adalah bakteri-bakteri patogen yang di atas ini, bakteri-bakteri patogen periodontal. Yang pertama itu yang paling sering itu adalah ini Porphyromonas gingivalis. Ini adalah bakteri patogen dari periodontitis. Nah, kemudian ada namanya Aggregatibacter actinomycetum comitans atau sering disingkat bakteri AA. Ini juga patogen penyakit periodontal. Dan ini sering menyebabkan kalau di zaman dulu kakak abang namanya periodontitis agresif. Jadi bakteri di situ adalah bakteri AA kebanyakan. Tetapi memang sekarang ini klasifikasi yang baru sudah ada ya kakak abang, nanti kita bahas lebih lanjut bahwa tidak ada lagi periodontitis agresif, periodontitis kronis, juvenil, nggak ada lagi. Tetapi ini adalah bakteri-bakteri penyebabnya. Kemudian ada juga Prophetella intermedia, Treponema denticola, ya, Prophetella denticola, ya, Fusobacterium nucleatum, ini adalah bakteri-bakteri pada penyakit periodontitis. Dan ini tidak akan terbentuk jika koloni awal tidak terbentuk. Jadi inilah perlu kita dental health education dan oral hygiene instruction kepada pasien supaya ini tidak terbentuk. Jadi ketika kita sudah membersihkan karang giginya,
kita melakukan oral hygiene instruksi, mudah-mudahan tidak memperparah penyakitnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita ada gambarannya secara umum, ada namanya yang symbiotic biofilm. Ini adalah kondisi di mana bakteri, kolonisasi bakteri itu masih seimbang, ya. Jadi ada namanya bakteri baik, bakteri jahat, karena kan sebenarnya di mulut kita pun harus ada bakteri. Jadi itu seimbang. Dan dia akan, ketika keseimbangan itu tidak terjadi atau terganggu, atau bakteri melebihi, akumulasi bakteri banyak, dia akan menyebabkan inflamasi. Nah, inilah gambar yang berikutnya yang menyebabkan namanya gingivitis. Tapi di sini masih pocket gingiva namanya, atau saku gusi. Nah, tetapi kalau ini berlanjut terus, ini akan menyebabkan periodontitis, di mana di sini sudah terjadi ketidakseimbangan biofilm subgingival. Terjadi juga pocket periodontal, kemudian kehilangan level perlekatannya, perlekatan klinis atau attachment loss. Ini di mana kita ketahui kan di antara sementum dan tulang itu kan ada perlekatan klinis, ya. Hilang lagi, Dek. Oke, sebelumnya, Dek. Sebelumnya. Oke. Kemudian inflamasi juga semakin berat, dan nanti dia lama-lama akan menyebabkan kehilangan tulang, bone loss. Dan kalau kehilangan tulangnya itu kan akan menyebabkan mobility gigi, ya. Itu juga tanda-tanda periodontitis yang berikutnya lagi. Lanjut. Nah, inilah penjelasannya tadi sebenarnya, ya. Ada namanya ini masih seimbang, kemudian masih berdampingan. Jadi bakteri yang baik dan yang jahat yang itu masih saling menguntungkan, ya. Kemudian ini contohnya kenapa menguntungkan, karena memang itu akan membantu pencernaan makanan, kemudian dia juga mengatur respon kekebalan tubuh kita. Kalau misalnya ada infeksi, kan kekebalan tubuh kita bekerja. Kemudian dia juga mencegah bakteri-bakteri patogen semakin banyak. Itu sebenarnya normalnya. Tetapi ketika terjadi kolonisasi yang dia memperberat atau melumpuhkan sistem kerja imun, akhirnya dia akan menyebabkan sistem imun kita terganggu. Ini impaired immunity inflammation. Dan seiring dengan pekerjaan-pekerjaan kekebalan imun itu, karena saling ketika bakteri itu muncul, patogen itu muncul, kan imun tubuh kita kan melakukan perlindungan, menyerang. Tetapi efeknya itu ada efek negatifnya, ada juga inflamasi yang terjadi di situ. Jadi kalau misalnya tidak terkontrol dia, terjadilah disbiosis. Nah, jadi semakin disbiosis ini semakin tidak dibiarkan, misalnya tidak dirawat, dia akan menyebabkan inflamasi yang lebih parah, dan ini akan menyebabkan kerusakan jaringan. Produk-produk inflamasi itu akan menyebabkan kerusakan jaringan, dan itu akan menyebabkan periodontitis tadi. Oke, lanjut. Oke, jadi itu kenapa dibahas tadi Kakak Abang, karena sebelum kita memulai perawatan kita harus tahu sebenarnya apa yang kita singkirkan, ya. Jadi perawatan non bedah adalah perawatan fase 1 pada perawatan periodontal. Ini adalah perawatan fundamental atau terapi inisial atau terapi awal, dan ini menjadi gold standar dari perawatan periodontal.
Tidak akan mungkin dilakukan perawatan bedah periodontal jika ini semua belum tuntas. Nah, apa yang dilakukan di sini? Ini mengeliminasi plak bakteri, ya. Cara mengeliminasinya dengan apa? Ya, membersihkan lah ya, oral hygiene, scaling, dan gak hanya itu, kita juga memanajemen hubungan periodontal dengan sistemik. Jadi pada pasien-pasien misalnya dengan penyakit sistemik, kita tidak hanya mengeliminasi plak bakteri, kita juga harus mengedukasi pasien bagaimana penyakit sistemiknya itu bisa memperparah penyakit periodontalnya, atau periodontalnya bisa memperparah penyakit sistemiknya. Kemudian selain itu, kita juga mengeliminasi faktor lokal yang ada secara menyeluruh. Selain plak dan kalkulus, selain penyakit sistemiknya, apalagi yang kita periksa? Misalnya tambalan lamanya bagus atau tidak. Karena kalau misalnya ada yang tidak bagus itu retensi makanan, atau misalnya tambalannya overhanging, itu juga akan menyebabkan kerusakan. Itu misalnya contoh-contoh yang lain. Atau ada radix, sisa akar gigi, nekrosis, itu semuanya faktor lokal. Tujuannya adalah menghentikan perkembangan penyakit dan mengembalikan kondisi gigi menjadi sehat kembali dan nyaman secara fungsional dan estetik. Kalau saya pribadi, saya lebih mengutamakan fungsional daripada estetik. Apalagi terutama kakak abang, adik-adik semua, kalau misalnya kita bekerja di puskesmas atau rumah sakit, dan yang pasiennya juga kebanyakan pakai BPJS, itu fungsinya sudah, yang datang itu udah terganggu semua. Jadi intinya, kalau saya pribadi, saya lebih mengutamakan gimana fungsinya supaya kembali, gimana supaya dia bisa makan, gimana supaya dia bisa membersihkan giginya. Karena kalau misalnya ada masalah di giginya, sikat gigi pun misalnya sakit, nggak nyaman, makan pun tidak enak, self cleansing tidak ada kalau tidak dibuat mengunyah secara seimbang kiri dan kanan, itu akan memperburuk keadaan gusinya dan periodontalnya. Dan perlu kita ingat bahwa pada beberapa kasus, bahkan kebanyakan kasus sebenarnya, perawatan non bedah ini atau fase 1 ini pun sudah cukup sebenarnya. Jadi kadang tidak diperlukan perawatan bedahnya. Oke, lanjut. Ini adalah bagannya Bang Kakak. Jadi pasien misalnya perawatan dengan periodontalnya yang sehat ini. Kemudian ketika tadi perjalanan penyakit tadi, patogenesis terjadi, dia menjadi pasien gingivitis. Tetapi ketika kita sudah melakukan perawatan di sini dan tuntas fase satunya, dia bisa menjadi sehat, kembali sehat. Tetapi ketika tidak dilakukan perawatan, dia akan berjalan menjadi periodontitis. Nah, periodontitis ini sendiri pun ketika kita melakukan perawatan, dia bisa menjadi stabil. Stabil. Tetapi bisa juga dia mengalami peradangan lagi. Ya. Bahkan bisa juga dia tidak stabil atau bahkan nggak sembuh-sembuh, kambuh. Jadi pasien-pasien dengan penyakit periodontitis sudah mengalami resesi, gingiva, giginya kayak udah panjang-panjang, ada mobility misalnya, itu bisa sehat kalau kita melakukan perawatan. Jadi namanya adalah pasien periodontitis yang stabil. Tetapi perlu kita ingat, pasien periodontitis ini tidak akan mungkin kembali menjadi gingivitis atau bahkan sehat. Dia akan tetap menjadi pasien periodontitis selamanya. Hanya saja efek perawatan kita ini ada nih 3 pilihannya. Kita mengharapkan ke yang warna hijau ini, dia stabil. Makanya dia harus melakukan instruksi dari kita untuk di rumah terutama ya. Oke, lanjut. Oke, ini kasus saya ambil karena kadang kita belajar kalau tanpa kasus agak-agak susah untuk mencerna atau membayangkan. Jadi ini ada pasien laki-laki umur usia 22 tahun. Dia datang dengan keluhan gigi bawahnya goyang, semua giginya terasa kotor, gusi berdarah saat mengunyah dan menyikat gigi, dan juga ada makanan tersangkut. Gigi depan pasien tersebut juga terasa sakit saat menggigit makanan keras,
dan sensitif saat mengkonsumsi makanan panas, dingin, dan manis. Kemudian ada riwayat jatuh dari sepeda motor 2 tahun yang lalu dan ini yang menyebabkan giginya goyang. Dan di pasien ini tidak ada riwayat penyakit sistemik, tetapi dia adalah peminum alkohol 3 sampai 4 kali seminggu. Uh, ini kenapa saya tandai kuning, karena ini juga penting kita ketahui dari pasien. Riwayat penyakit sistemiknya dan juga konsumsi pola hidupnya lah, pola makannya, alkohol ataupun merokok. Tapi pada pasien ini dia tidak merokok. Lanjut. Pemeriksaan objektifnya, kita melakukan pemeriksaan ekstraoral, ditemukan wajah asimetris, pembengkakan tidak ada, bibir kompeten, palpasi pada kelenjar submandibular dan sublingual negatif, tidak ada apa-apa ya. Kemudian sendi TMJ kiri ada bunyi klik. Ini perlu kita analisis supaya kita bisa mengetahui. Dari sini bisa kita bayangkan bahwa pasien ada kemungkinan mengunyah satu sisi. Dan ketika ada pasien mengunyah satu sisi, kita harus mengetahui etiologinya. Kenapa dia mengunyah satu sisi? Akhirnya self cleansingnya tidak ada di sini. Kemudian pemeriksaan intraoralnya ditemukan inflamasi gingiva, bleeding on probingnya 80%, hampir pada semua lengkung rahang. Kemudian kedalaman poketnya berkisar antara 4 sampai 6. Ada yang 4, ada yang 6. Akumulasi plak dan kalkulus pada supra dan subgingival terjadi secara generalisasi atau hampir pada semua lengkung. Kemudian skor OHIS-nya, oral hygiene index score-nya 3,4, ini buruk. Kemudian ditemukan mobility grade 1 pada gigi 1211, 21, 22, 32, dan 42, dan mobility grade 2 pada gigi 31 dan 41. Kemudian ditemukan fenestrasi di labial gigi 41. Kemudian ada fraktur kelas 1 Ellis pada gigi 13 dan giginya masih vital. Fraktur kelas 2 pada gigi 12, 11 dan 41, giginya masih vital. Dan fraktur kelas 3 pada gigi 21, giginya masih vital. Kemudian ada lesi furkasi pada gigi 46. Lanjut. Ini pemeriksaan klinisnya bisa kita lihat. Ini gigi 12, 11, 21, 22 ini mobility 1 tadi ya. Kemudian 41, 43. Kemudian ini ada fenestrasi di gigi di labial 41, ini bisa kita lihat di gambarnya. Fenestrasi itu kayak gusinya bolong gitu. Jadi tulangnya terpapar di situ. Tulang alveolarnya. Pemeriksaan radiografinya bisa kita lihat ini. Oke, lanjut. Ini foto panoramiknya. Di sini ada, sebentar deh. Ini ada foto panoramik. Di sini ada mesioangular ya, gigi 38 dan 48. 46-nya nekrosis dengan lesi furkasi. Ini yang fraktur yang di anterior atas. Oke, lanjut. Nah, diagnosis dari pasien ini adalah periodontitis stage 2 grade A dalam kondisi aktif dan tanpa faktor risiko. Faktor risiko di sini karena dia tadi tidak ada penyakit sistemiknya. Kemudian dia juga tidak merokok. Oke, lanjut. Dari mana kita melihat klasifikasinya, diagnosisnya tadi? Jadi ketika pasien datang, kita harus melakukan diagnosisnya, apakah dia sehat, apakah dia gingivitis, apakah dia periodontitis. Ketika kita udah bisa melihat yang lain itu, ini yang biru tua ini adalah yang sehat, gingivitis diinduksi dental biofilm. Kemudian ini gingivitis yang di non dental biofilm. Ini gingivitisnya sering akibat penyakit-penyakit sistemik. Kemudian yang di tengah ada diagnosisnya periodontitis. Di sini kita melihat pasiennya apakah necrotizing periodontal, apakah periodontitis, apakah periodontitis dari manifestasi penyakit sistemiknya. Nah, kalau pada pasien ini sudah di disangkal lah ya. Jadi dia periodontitis.
Tetapi kalau di zaman saya S1 namanya ada namanya kronis, akut. Nah, di sini di klasifikasi yang baru ini tidak ada lagi ya. Jadi dia periodontitis saja. Kemudian lanjut. Kemudian ada stagingnya, stadiumnya. Kenapa dia tadi disebut stage 2? Ini adalah moderate periodontitis, di mana memang rata-rata perlekatan klinisnya itu loss attachment-nya itu di 3 sampai 4 mm. Kemudian bone loss-nya secara radiografi berkisar di 15% sampai 33%. Kemudian tidak ada kehilangan gigi. Ini panduannya. Kalau stage 3 dia udah di sini dia attachment loss-nya hilang, udah sampai di atas 5 ya. Jadi kan di pasien ini belum. Oke, lanjut. Sebentar dulu, satu lagi sebelumnya. Oke. Dan di sini kita lihat yang paling bawah ini yang ada tanda bintang. Jadi dia kadang kita sering disebutkan periodontitis terlokalisir, periodontitis generalisata. Jadi dia kalau misalnya dia periodontitis terlokalisir, dia 30% giginya yang mengalami periodontitis. Kalau udah lewat dari 30% giginya yang terlibat, eh, dia terutama molar dan incisivusnya, polanya di situ dia sudah generalized. Oke, lanjut. Kemudian gradingnya, derajat keparahannya, di sini masih grade A, lambat. Kalau yang grade B dia moderate, kalau grade C cepat. Jadi di mana melihatnya? Kita melihat dari bone loss-nya. Jadi cara menghitungnya, oh sebenarnya kita melihat dari sini yang pertama ya, no loss over 5 years. Tetapi ini datanya harus lengkap selama 5 tahun. Tetapi kan di negara kita jarang datanya yang lengkap. Pasiennya kadang sekali setahun syukur datang gitu. Jadi kita tidak bisa memantau ini kehilangan perlekatannya. Jadi sering diambil dari persentase kehilangan tulang berbanding umur gitu. Jadi dia masih 0, di bawah 0,25. Oke, kemudian dia tidak perokok dan tidak ada juga eh, penyakit diabetes. Kalau di grade B biasanya dia sudah eh, penyakit diabetes, biasanya kita sudah di grade B ke C dia. Oke, lanjut. Nah, rencana perawatan pada pasien ini. Jadi ini perlu kita ingat lagi bahwa fase perawatan periodontal itu ada fase emergensi, ada fase 1 non bedah, ada fase 2 bedah, ada fase 3 restoratif, ada fase 4 pemeliharaan atau PEMEL, biasanya kita singkat kalau koas. Jadi ini fase emergensi. Jadi pasien datang ke kita giginya sudah sangat goyang, itu sudah menyebabkan inflamasi. Kita jangan langsung lakukan scaling atau akses yang sudah menyebabkan peradangan, pembengkakan. Kita jangan langsung fase 1. Kita fase emergensi dulu. Tetapi pada pasien ini tidak ada fase emergensinya, jadi dilakukan langsung fase 1. Dental health education dan oral hygiene instruksi ini wajib dilakukan. Kemudian dilakukan scaling pada pasien ini, kemudian root planning pada gigi 17, 16, 24, 25, 23. Kenapa pada gigi ini root planning dilakukan pada pocket-pocket yang dalam? Kemudian dilakukan ekstraksi pada gigi 46 dan 41. Apa alasannya? Nanti ada. Jadi ada beberapa gigi memang yang hopeless atau yang mobility 3 yang tidak bisa lagi dirawat atau prognosisnya buruk. Kemudian dilakukan root canal treatment atau PSA pada gigi 21 yang tadi fraktur kelas 3. Kemudian ada restorasi pada gigi 13, 12, 1121 yang fraktur tadi tapi masih vital. Kemudian dilakukan splinting. Ada splinting sementara, ada splinting permanen. Kemudian tapi pada kasus fase 1 kita masih melakukan yang sementara ya. Kemudian dilakukan occlusal adjustment.
Nah, setelah fase 1 ini selesai, kita tidak bisa langsung ke fase 2 atau fase 3. Kita harus melakukan evaluasi dulu. 1 minggu sesudah fase 1 selesai, kita evaluasi. Kemudian setelah selesai evaluasi, kita lakukan fase 4, fase pemeliharaan atau fase suportif. Di sini kita menghitung ulang lagi indeks plaknya. Atau kakak abang kalau di praktek biasa ya, nggak dihitung ini memang. Tetapi setidaknya kita mengetahui kondisi kalkulusnya udah gimana, berubah nggak? Plaknya berubah nggak? Kalau plaknya belum berubah, berarti edukasi kita kurang, oral hygiene dia di rumah belum. Jadi itu panduan kita. Kemudian dihitung juga skornya. Skor ini menghitungnya dari indeks plak dan indeks kalkulus. Dari situ nanti kita ketahui apakah dia OH-nya baik, buruk, atau sedang. Kemudian kita lihat kondisi gingivanya, masih adakah inflamasi? Jadi kakak abang kalau misalnya kita sudah bersih scaling, root planning, ketika ada masih granulasi di pocket atau kalkulus subgingival masih tinggal, nanti kelihatan di kondisi gingiva ini. Jadi kalau gingivanya masih ada inflamasi-inflamasi, coba cek di scaling ulang. Kemudian atau jangan-jangan ada patologi yang lain di luar dari yang kita pikirkan ini ya. Nah, sesudah ini baru kita boleh memikirkan ke fase 2. Apakah perlu? Tapi pada pasien ini fase 2-nya kan direncanakan odontektomi 38 dan 48. Tapi karena tidak mengganggu, tidak ada keluhan, tidak menjadi faktor etiologi yang mengganggu pasien, akhirnya tidak dilakukan ini. Kemudian sesudah kalau misalnya tidak ada, kita ke fase restoratif. Pada pasien ini kan tadi ada pencabutan gigi, dipasangkanlah dia gigi tiruan. Kemudian ada giginya yang masih goyang. Itu diketahui dari fase pemeliharaan, masih goyang. Inilah direncanakan nanti splint permanen. Oke, lanjut. Oke, jadi perawatan non bedahnya kunjungan satunya dilakukan yang pasti persetujuan informed consent harus dilakukan. Kemudian dilakukan scaling dan polishing pada rahang atas dan rahang bawah. Kemudian dilakukan jangan lupa dental health education dan oral hygiene instruction termasuk motivasinya. Kemudian di kunjungan kedua 1 minggu kemudian dilakukan pencabutan gigi 41 atau 46. Seandainya karang giginya sangat parah, boleh ditambahi kunjungannya, misalnya scaling dilakukan minggu berikutnya. Karena terkadang kalau pasiennya rame misalnya, nggak mungkin kan, kita harus atur lah, kita kondisikan lah. Yang pasti itu masih di fase 1. Lanjut. Nah, ini kunjungan berikutnya yang ketiga, setelah 4 minggu dilakukan kunjungan ketiga, di sinilah dievaluasi. Ini adalah foto hasil perawatan 1 bulan yang lalu. Ditemukan pemeriksaan objektifnya, poketnya 4 mili, ini gigi yang ini, clinical attachment loss ada, gigi yang ini masih ada. Nah, skor OHIS-nya 2. Sudah berkurang, tadi 3 sekian, buruk. Kemudian dilakukan di sini root planning. Jadi sebelumnya belum dilakukan root planning. Ya. Sekarang dilakukan root planning pada gigi ini. Kemudian irigasi larutan H2O2. Ini nggak boleh lama-lama ya larutannya ini, gitu dibilas langsung, disuction, dibilas air atau NaCl. Kemudian diresepkan chlorhexidin 0,2%. Oke, lanjut. Kemudian lanjut ini masih ya setelah evaluasi tadi, karena kan giginya masih goyang, dilakukanlah pemasangan splint sementara dan dilakukan occlusal adjustment. Oke, lanjut. Nah, fase pemeliharaan, karena tadi dia tidak ada fase bedah. Sorry. Setelah evaluasi tadi, kita harus ke fase pemeliharaan. Nggak boleh langsung fase bedah atau fase restoratif. Ini 3 bulan kemudian. Ini ada klasifikasinya. Kenapa ini 3 bulan? Kenapa ada yang sebulan? Ada yang 2 bulan? Ini 3 bulan. Nanti kita jelaskan berikutnya.
Ini pemeriksaan objektifnya masih ditemukan mobility grade 1 pada gigi 3332 dan grade 2 pada gigi 31. Kemudian dilakukanlah di sini pemasangan spleen permanen yang ekstrakoronal fiber composite ini, yang di 3 gigi yang dekat panah ini. 33, 32, 31. 41-nya sudah dicabut. Oke, lanjut. Nah, tadi abang kakak, adik-adik semua ada namanya klasifikasi Merin. Ini adalah klasifikasi untuk menentukan di kapan si pasien tersebut datang untuk fase pemeliharaan. Nah, jadi ini pada tahun pertama inilah pasien itu harus kontrol. Jika dia bagus ya, penyembuhannya bagus, dia 3 bulan bisa datang. Tetapi pada pasien-pasien yang kasusnya sulit, sudah ada protesis, sudah ada lesi furkasi, sudah ada atau pasiennya tidak kooperatif, biasanya kita suruh antara 1 bulan atau 2 bulan kunjungannya. Misalnya dia juga penyakit diabetes, kalau bisa 1 bulan. Nah, tetapi kalau misalnya ke tahun berikutnya bisa per 6 bulan atau bisa sekali setahun. Oke, lanjut. Nah, kemudian di fase masih pemeliharaan tadi ya, dilakukanlah PSA pada gigi 21, kemudian dilakukan pemasangan fiber post dengan restorasi akhir komposit, kemudian dilakukan penambalan pada gigi yang fraktur kelas 1 kelas 2 tadi dengan komposit kelas 4. Kalau tahap-tahapnya mungkin spesialis endo lah ya. Tapi kalau bagi GP kan bisa kan melakukan perawatan PSA pada gigi 21 di praktek masing-masing atau di puskesmas kan bisa kan. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke fase restoratif karena fase bedahnya tadi mesio angularnya tidak. Enggak, bukan masalah itu, Kak. Kalau dapat aja ungkitannya, pegangannya, langsung pustek gitu, dapat tuh, Kak. Bocor tuh kayaknya. Cuma aku udah habis tenaga itu pertama. Baru apanya, itu sebenarnya tinggal tang loh, sumpah, Kak. Itu tinggal tang bayonet, serbu. Iya kan, tinggal angkat tuh. Bang Niko, Sekarang Bang ya? Niko, Baik, aku pusing aja. perhatikan bang suaranya bang. Fokusnya aku. Mana ini ya? Oke, lanjut ya. Fase restoratifnya di sini pembuatan GTSL pada gigi edentulis 41 dan 46 tadi ya. Di sini dilakukan pencetakan anatomi untuk mendapatkan model kerja dengan menggunakan Alginet, kemudian registrasi gigitan, pengukuran VD, dan penyusuran anasir. Lanjut. Inilah secara ringkasnya ya, ini fase perawatan periodontal. Jadi pekerjaan perawatan periodontal itu sangat banyak sebenarnya. Jadi ini adalah fase preliminary atau emergency. Di sini kalau ada misalnya abses, kita lakukan dulu atau misalnya ada hopeless teeth yang harus dicabut, kita selesaikan dulu. Jadi keluhan utama pasien kita selesaikan dulu. Jangan langsung main scaling kalau memang ada keluhan nyeri atau sakit atau pembengkakan. Kemudian kalau tidak ada atau udah beres itu, boleh kita lanjutkan ke fase 1 di mana di sini yang kita lakukan adalah edukasi dan kontrol plak. Kemudian kita jelaskan juga ke pasien bagaimana pola makannya, dietnya, jika pasiennya misalnya dengan rampan karies atau kalau misalnya kita temukan pasiennya kariesnya banyak ya. Jadi kita juga harus edukasi dia tentang dietnya, pola dietnya atau makanan-makanan manis atau kapan aja dia ngemil atau kapan aja dia sikat gigi, bagaimana cara dia sikat gigi, benar atau enggak, waktunya benar atau enggak. Kemudian kita lakukan scaling, root planning, kemudian kita lakukan koreksi restoratif atau prostetik yang menyebabkan iritasi karena banyak juga penyebab penyakit periodontal itu gigi palsunya udah goyang tetap dipakai atau tambalannya sudah lama tapi tidak diperbaiki akhirnya menyebabkan gusinya berdarah gitu. Kalau ada karies kita lakukan ekskavasi karies dan restorasi.
kalau seandainya gigi pasien itu sakit, akhirnya dia susah makan di situ, kita minimal melakukan tambalan sementara, setidaknya pasiennya bisa ngunyah, ya. Kemudian kita berikan antimikroba, antibiotik kalau perlu, baik secara sistemik atau lokal. Kalau lokal misalnya tadi chlorhexidine misalnya, kalau sistemik misalnya amoxicillin kalau perlu. Kemudian kita lakukan occlusal adjustment, kalau misalnya ada oklusinya yang tidak baik, kita lakukan perbaikan oklusi. Kemudian ada minor orthodontic movement jika memang plaknya susah dibersihkan akibat crowded atau apa namanya ya, maloklusi. Kemudian ada professional splinting atau protesis profesional. Ini maksudnya di sini kan tadi di fase 3 ada juga ya protesis, tapi di fase 1 itu namanya interim namanya. Jadi GTSL hanya untuk sementara, setidaknya supaya pasien bisa ngunyah misalnya. Jadi itu nanti bisa diganti, atau splinting sementara, setidaknya bisa mengunyah, bisa makan dia. Kemudian sesudah itu kita lakukan evaluasi. Kita cek lagi tadi ya, inflamasi, kedalaman pocket, kariesnya, kalkulusnya. Nah sesudah itu boleh kita lanjut ke terapi bedah jika ada. Nah tadi kalau misalnya di pasien yang tadi ya, fase endodontiknya kan PSA-nya tadi di fase 1, tetapi memang beberapa jurnal ada yang memasukkan terapi endodontik itu ke fase kedua, fase bedah. Tetapi kita nggak boleh nunggu-nunggu ini. Misalnya kita akan tahu ini di PSA, tetapi dia ada keluhan. Jangan dibiarkan, minimal kita lakukan tambahan sementara dulu untuk sebelum dilakukan fase terapi endodontiknya. Kemudian ada fase 3, ini final restorasi gigi tiruan yang untuk itu yang seharusnya dipakai, yang selamanya dipakai. Bisa juga sekalian splinting permanen, bisa juga GTKL misalnya, sekalian splinting permanen juga itu. Oke, lanjut. Oke, ini jadi kesimpulannya lah ya, diskusinya lah ini ya. Jadi periodontitis itu adalah penyakit inflamasi jaringan periodontal oleh kelompok mikroorganisme yang ditandai dengan kerusakan progresif dan irreversibel ya. Jadi dia tidak bisa kembali lagi ke gingivitis atau malah sehat. Ciri utamanya udah kita tahu ya, kehilangan perlekatan klinis, pocket periodontal, perdarahan gingiva, bone loss. Kemudian klasifikasinya tadi sudah saya jelaskan juga bahwa agresif dan kronis sudah dikelompokkan menjadi satu kategori periodontitis. Kemudian ini periodontitis ini dikarakterisasi berdasarkan stadium dan tingkat keparahannya atau grading. Kemudian prognosis pada pasien ini baik. Kenapa baik? Karena pasiennya mampu mengendalikan faktor etiologinya, atau dokter giginya juga mampu mengendalikan faktor etiologinya, dan adanya masih dukungan periodontal yang memadai. Lanjut. Ini prognosis sebentar ya, kita mengulang. Jadi apa itu prognosis? Prognosis itu adalah prediksi kita tentang kemungkinan perjalanan penyakit, durasi, dan hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya dia nggak akan berhasil giginya di splinting, jadi dicabut aja gitu. Jadi kita dari prognosis ini, ngapain kita rawat kalau kita sudah bisa menduga ini nggak akan berhasil gitu. Jadi lebih baik kita memilih ke rencana perawatan pilihan lainnya gitu. Jadi prognosis ini ada prognosis umum, secara umum dari pasien itu, ini harus kita lihat ya, tipe perkembangan penyakit periodontitisnya apakah cepat atau lambat. Oke, kemudian yang lain ini udah tahu lah ya. Kemudian kalau prognosis giginya ini yang tadi. Misalnya furkasi derajat keparahannya udah seperti apa, apakah masih bisa dipertahankan atau enggak. Kegoyangannya mobility berapa, masih bisa dipertahankan atau enggak. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, kemudian ada prognosis ini. Klasifikasi prognosisnya. Kalau dulu kuliah kita ada 6 ini, ada 6, tapi di jurnal ini dia 5. Kalau yang 6 yang paling pertama adalah excellent, di atas good. Ya, tapi kalau di jurnal ini ada 5 dibuatnya. Jadi prognosisnya baik. Jadi kalau misalnya faktor-faktor etiologinya bisa kita selesaikan.
bukan hanya pasien ya, dokter giginya juga bisa menyelesaikannya. Oke, ini kalau eh, buruk, ini meragukan atau malah hopeless ini. Hopeless. Kalau udah hopeless, misalnya yang parah attachment loss-nya atau harus ekstraksi kan. Jadi supaya pasiennya nggak bolak-balik. Oke, lanjut. Nah, ini ada pedoman praktik klinis ya pada perawatan periodontal. Kalau yang klasifikasi tadi berdasarkan AAP, American Academy Periodontal. Kalau yang ini Eropa ini, ya Ikatan Periodontalnya Eropa. Jadi langkah pertama disarankan mereka adalah intervensi perubahan perilaku, DHE, motivasi, OHI, manajemen faktor risiko yang dapat memperburuk, stop merokok ya, kontrol diabetes, olahraga, pola makan, turunkan berat badan. Jadi di step pertama lakukan scaling, step keduanya bisa seminggu kemudian bisa lakukan route planning, kemudian wajib dilakukan kontrol ya. Kemudian jika tidak berhasil ini baru kita ke fase bedah. Kalau berhasil kita langsung ke fase-fase restoratifnya. Oke, lanjut. Nah, mungkin ini apa ya kesimpulannya lah ya. Jadi kita pertimbangan untuk menentukan urutan perawatan. Tadi memang ada urutannya, fase emergensi, kontrol, fase pemeliharaan, kontrol, fase bedah, atau fase restoratif. Dan ini untuk menentukan urutan perawatannya, kita tidak bisa hanya berdasarkan kondisi penyakit ya, tapi kita juga harus memikirkan si pasien. Kalau pasiennya memang tadi gigi 21 patah ya, kelas 3, secara psikologis dia malu. Bisa mungkin lakukan dulu penambalan kelas 4, tetapi eh, udah harus dilakukan misalnya opening bur lah, apa namanya ya, BAP, open access. Jadi setidaknya secara psikologis untuk estetikanya kita atasi. Jadi kita nggak bisa melulu pada teori tadi, ya. Kita situasional atau spesifik pada setiap individu. Yang penting minimal sih kalau kayak di Geraham setidaknya walaupun itu nanti akan di PSA setidaknya dilakukan dulu tambahan sementara. Jadi perawatan non bedah ini adalah gold standard. Jadi ini sering disebut perawatan inisial atau awal atau etiotropik. Etiotropik itu artinya menghilangkan etiologinya. Jadi hanya melalui scaling dan route planning jaringan periodontal dapat diperbaiki. Di mana yang terjadi itu adalah pengurangan pocket periodontal, penurunan perdarahan gingiva atau pengurangan udem pada gingiva. Dan setelah selesai pun kunci keberhasilannya adalah tetap menjaga oral hygiene. Jadi kalau pasiennya tetap nggak bisa ngunyah bebas, itu akan tetap balik itu oral hygiene-nya buruk. Oke, lanjut. Oke, udah siap ya. Ini sekilas ya, ini adalah dosen-dosen Perio di FKG USU. Jadi siapa tahu ada yang mau lanjutkan Perio kan. Boleh lah ya. Kemudian kalau tanpa mereka ya gimana ya, saya mau jadi spesialis ya kan. Kemudian ada juga ini guru-guru saya yang lain ya. Ini ada namanya Prof. Quartarini, ini adalah kaprodinya UGM karena saya kemarin penelitian ke sana. Kemudian ini Dr. Fatima ini dari UI, FKG UI. Saya ujian sama dia, ujian kompetensi. Kemudian ini Dr. Denny ini dari farmasi ya. Pada zaman itu kan COVID ya, banyak dia membantu saya. Kemudian ada Prof. ini Ilyas, dia dari lab biologi. Waktu itu penelitian hewan, waktu untuk apa ya tesis. Jadi ini teman-teman di angkatan saya dan di angkatan di bawah. Sekianlah dari saya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh, ada yang mau di-sharingkan juga boleh, semoga saya bisa menjawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bang Rio untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat dan menambah insight ya buat kita semua. Mungkin tadi juga udah disimpulkan bahwa dalam perawatan periodontal ini ada banyak fase, terus kita butuh pertimbangan dan pentingnya untuk menentukan diagnosis yang baik bagi pasien yang benar supaya kita dapat menentukan rencana perawatan dan prognosisnya juga baik bagi pasien dan bagi kita sebagai dokter gigi. Nah, untuk
kakak abang mungkin di sini ada yang memiliki pertanyaan atau ada yang mau di-sharingkan terkait dengan kasus-kasus yang ada di klinik di rumah sakitnya masing-masing, boleh on kamera dan juga raise hand. Atau mungkin kalau nggak bisa on mic, bisa ditanyakan melalui room chat kita. Karena memang ini memang perawatan sehari-hari sih, jadi mungkin udah pada ngalami semua kan. Cuman kalau saran saya sih bagi adik-adik GP misalnya ya, yang di puskesmas, kalau seandainya kalian misalnya mau ada pasien lah ya, mau merujuk misalnya, lakukanlah dulu fase satunya. Jangan pasiennya langsung dirujuk aja gitu. Kalau bisa apa ya, kasihlah dulu apa yang bisa perawatan yang bisa diberikan ke pasien itu. Misalnya edukasi minimal, scaling scaling minimal. Iya, terima kasih Rio. Aku mau nanya nih, keren banget presentasinya Rio. Tadi agak telat masuk Zoom-nya ya, sorry ya. Ya Bang, siap Bang. Iya Rio, kan kalau di praktekku kan cuman khusus perawatan orto ya, nggak pernah ngerat-ngerat seperti ini. Jadi biasanya kalau ada kasus-kasus yang pasien eh, yang berencana untuk pemakaian orto, perawatan orto biasanya kalau ada nemu kasus gingivitis ataupun rinitis seperti ini biasanya aku konsul ke Rio. Mungkin masukan dari Rio, seberapa jauh sih prognosisnya untuk kasus-kasus rinitis ini untuk perawatan ortodonti deh? Kira-kira gimana? Atau pada kasus seperti apa yang masih bisa dirawat dengan perawatan ortodonti? Ya, kasih. Oke Bang. Eh, Sebenarnya bisa sih Bang kalau pada kasus-kasus periodontitis eh, yang moderate pun bisa Bang sebenarnya. Asal memang dia sudah stabil. Memang sudah tadi berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan di fase pemeliharaan tadi dia sudah stabil. eh, Memang mungkin udah ada resesi misalnya bone loss. Sekarang tergantung apakah masih bisa digerakkan giginya atau misalnya keparahan malposisinya juga pertimbangan Bang. Kalau misalnya eh, parah misalnya tidak sanggup untuk melakukan pergerakan ortodonti, mungkin harus kita pertimbangkan Bang, rasio akarnya, rasio mahkota akarnya, bagaimana kehilangan tulangnya, apakah masih bisa itu mendukung untuk dilakukan pergerakan ortodonti. Tapi saya juga pernah Bang waktu sekolah ada kasus periodontitis juga ya. Udah parah sih ini. Tetapi memang selain sebelum dilakukan pemasangan implan waktu itu, dia juga dilakukan perawatan orto untuk menggeser. Ada yang mau digeser di situ. Dan dia sudah selesai perawatan periodontitisnya, yang mana kehilangan tulangnya memang secara umum dia horizontal. Dan rasio mahkotanya masih bisa lah dipertimbangkan dan pergerakannya tidak parah. Eh, Ya tahu lah ya kan Bang kalau misalnya memasang implan ada waktu itu posisi giginya apa ya ke arah distal dia distoversi jadi harus dikembalikan gitu. Eh, Waktu itu juga kita ada journal readingnya juga bisa kok Bang dilakukan. Jadi memang kita harus mempertimbangkan dari segi malposisinya seberapa parah, dari segi periodontalnya seberapa parah. Agak susah sih menjelaskan Bang, mungkin lebih enak kalau ada kasusnya.
Ya, berikutnya Dek, ini karena aku pikir topiknya kan seru ya. Kalau kita di mahasiswa dulu dapat kas periodontitis kan agak sulit ya. Perawatannya juga lama gitu. Tadi kan Rio bilang kan itu irreversible berarti ya. Iya, irreversible ya. Tapi aku ingat dulu waktu dan beberapa teman ya, kalau di RSGM, aku di RSGM sekarang. Itu ada yang apa sih nama itu? Eh, Proses untuk menambah ketinggian tulang apa namanya? Cangkok tulang apa sih namanya? Melalui plasma atau apa sih Dek, namanya itu ya? Itu berpengaruh Cangkok nggak ya? tulang, Cangkok Iya. tulang, bone graft. Iya. Bone graft itu kan Bang kita lakukan biasanya pada bone loss yang vertikal atau apa ya, bukan horizontal lah Bang. Jadi kehilangan tulangnya itu memang masih bisa ditutupi oleh graft. Jadi graft itu dia bisa stabil, bisa dia mengalami apa namanya ya, regenerasi, dia sampai tinggi tulang yang tersisa, Bang. Hmm. Jadi kalau misalnya bone loss-nya horizontal, biasanya nggak jadi indikasi untuk bone graft. Hmm. Jadi dan itu pun proses Bang. Jadi kalau misalnya sesudah itu nanti dia harus dilakukan perawatan ortodonti, tunggu dulu Bang. Biasanya bone graft itu kan 3 bulan harus dievaluasi. Apakah sudah eh, stabil dia, sudah mengalami osteogenesis dia, udah menyatu dia ke tulang yang ada dan juga ke eh, sementum. Jadi nggak bisa juga cepat Bang. Jadi nggak bisa kita capai misalnya setinggi margin, nggak bisa juga Bang. Jadi kita panduannya adalah tinggi tulang yang ada, yang tersisa. Jadi memang pikiran orang Bang selama ini kan kalau giginya goyang, oh nanti dicangkok gitu. Iya, nggak semua kasus Bang. Ya. Oke Rio, makasih infonya ya. Menarik sekali ya. Ya oke. Oke Bang. Baik Bang, mungkin ini ada pertanyaan dari room chat ya Bang ya. Dari Kak Citra Natalia. Shalom Bang, izin tanya apa hubungan perawatan periodontitis dengan menurunkan berat badan? Terima kasih kepada Bang Rio, mungkin dipersilahkan. Oke. Jadi berat badan. Jadi kalau eh, ada sih jurnalnya ya, tapi eh, saya kurang apa ya, kurang mempersiapkan. Tapi yang pasti ketika berat badan kita berlebih, overweight, itu ada namanya proses peradangan di dalam tubuh kita. Jadi sama itu dengan pasien yang eh, osteoartritis, tahu kan osteoartritis? Jadi pasien-pasien osteoartritis misalnya, kenapa dokternya selalu mengirim ke kita supaya kita bereskan dulu? Karena memang eh, bukan hanya peradangan di eh, misalnya di tulangnya, di sendinya, bukan hanya itu yang harus yang hanya di apa namanya dieliminasi. Seluruh proses peradangan di dalam tubuhnya kalau bisa dihilangkan. Itu juga berlaku untuk eh, berat badan ya, overweight. Proses peradangan ada di situ. Dan kebanyakan kan overweight dia bisa mengarah juga ke DM. Walaupun belum tentu yang overweight itu belum tentu DM. Ya. Eh, biasanya itu sih. Jadi kan misalnya ketika eh, ada peradangan, ada faktor-faktor inflamasi yang merusak tubuh, kan tubuh kita kan bukan hanya tadi dia berat badan berlebih, kan dia juga bisa berpengaruh ke gusi inflamasinya. Ketika inflamasi ada, inflamasi ini juga merusak, memicu sistem imun kita. Nah, sistem imun kita ini kan melakukan perlawanan, tetapi imun kita ini juga ada produknya. Produknya itu bisa merusak jaringan yang sehat juga. Misalnya, kenapa ada bone loss?
Karena kan sebenarnya itu diaktifkan oleh eh, osteoklas. Osteoklas itu kan muncul akibat adanya eh, efek dari faktor imun tadi yang eh, akibat perlawanan tadi, reaksi imun tadi, produknya, end produknya itu. Jadi itu bisa merusak juga. Mungkin nanti kalau secara apanya boleh nanti ya ringkasannya saya kasih ya, nanti saya share di grup khusus untuk berat badan. Ya, memang ini kalau di luar negeri udah banyak dibahas sebenarnya, tapi kalau di negara kita belum. Tapi jurnalnya ada. Ya, Dik, nanti di-share jurnalnya, Dik. Mana tahu termotivasi kita menurunkan berat badan kan? Oke Bang, siap Bang. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Mungkin di sini ada Kak Hotlin yang sudah raise hand. Kepada Kak Hotlin dipersilakan untuk bertanya, Kak. Halo, makasih Rio, ada banyak ilmu baru yang dapat ya, dan em, bagus sudah di di upgrade ya. Apalagi saya sudah jarang ngerjakan pasien sekarang. Tapi ingat dulu pernah juga mengerjakan waktu dulu masih di Kalimantan ya. Saya ingat saya pernah ada pasien yang banyak gigi goyang. Ya lalu ya pakai logika aja gitu seperti yang itu tadi eh, pasien satu terus eh, saya coba-coba aja splinting ya karena goyang sekali. Kasihan masih muda perempuan lagi kan depannya goyang semua gitu. Lalu ya diajarin oral hygiene terus dia mulai belajar saya perkenalkan pakai benang gigi ya hal-hal yang dia jarang tahu bahkan nggak tahu oh ada benang gigi rupanya ya untuk gigi gitu. Jadi ya saya lihat memang ada perbaikan. Cuman menarik tadi ya Rio bahwa eh, ini ilmu itu kan terus berkembang ya. Mungkin apa yang kita percayai 10 tahun yang lalu 10 tahun kemudian berubah gitu karena ada nggak tahu penelitian terbaru atau metodenya. Tadi saya baca ternyata sudah dikeluarkan fatwa bahwa dulu kita kalau penyakit diabetes harus minum obat seumur hidup. Ternyata baru ada fatwa lagi tidak harus minum obat seumur hidup kalau sudah diabetes ya. Bisa dengan mengatur pola hidup. Nah, saya tertarik tadi dengan periodontitis ya. Periodontitis nggak bisa disembuhkan kan? eh, Menarik saya. Kenapa dia nggak bisa disembuhkan? Apa hal-hal yang membuat dia tidak bisa disembuhkan? Dan juga eh, kalau kita kasih tahu ke pasien, apa kira-kira yang kita bisa buat dia pengharapan dia kalau dia sudah seperti diagnosa, tapi kenyataannya bahwa dia nggak akan sembuh gitu dari periodontitis. Hanya mungkin tadi ya stabil aja gitu, tapi tidak bisa kembali seperti yang mungkin yang dia harapkan. Mungkin itu dulu ya Ria. Tapi sebelumnya makasih banyak Ria. Ini kita orang Tarutung sering taruh tapi jarang ketemu. Benar kan enggak? Topiknya menarik kan Kak Hotlin ya? Iya, Iya, benar. Tuh. Kak Hotlin aja bilang topiknya menarik, Rio. Berarti kamu luar biasa ya. ya karena ini hal-hal yang sering kita temui kan, bahkan untuk diri kita sendiri ya. Karena Iya Kak. karena saya mungkin ada satu pernah saya periksa gigi dan kemungkinan saya ada penurunan tulang ya berarti kan sudah periodontitis ya. Jadi kemungkinan saya belum ketemu siapa ini yang ya gitulah kita tunda-tunda terus saya belum ketemu ke dokter gigi siapa di sini. Pikir kalau nanti saya traveling lagi saya bisa cari lagi. Berarti problem kita sendiri kenapa saya ya tidak general sih mungkin satu gigi ya ada penurunan tulang waktu saya periksa karena memang kalau kayak kita saya pernah diperiksa kalau kita ke dokter gigi di Amerika itu semua diperiksa ya jadi pertama itu memang harus diperiksa semua jadi waktu saya tuh diperiksa sudah 10 tahun yang lalu lebih ada penurunan tulang ya jadi nggak bisa pulih ya kecuali tadi ada
tindakan operatif ya, graft tulang, atau itu pun tadi kalau dia vertikal ya, kalau dia Ya, horizontal nggak bisa. ya Kak. Jadi kenapa dia Kak irreversible? Jadi kan dia kan ada pasien sehat ya. Misalnya dia tidak dirawat jadi gingivitis. Nah, gingivitis ini kan dia belum mengalami kehilangan perlekatan di kan misalnya di anatomi itu kan ada sulcus gingiva. Di bawahnya itu kan ada perlekatan. Perlekatan eh, apa ya? Gusi ya, menempel ke sementum itu. Baru di bawahnya itulah tulang alveolar. Jadi kalau misalnya belum ada kehilangan perlekatan ini, dia bisa sehat balik dia. Tapi ketika gingivitisnya ini tidak dirawat, dia akan berlanjut ke loss attachment tadi atau bahkan bone loss. Nah sembuh, oke dia dirawat sembuh, kan nggak bisa lagi balik itu Kak. Udah resesi dia. Jadi makanya dibilang irreversible. Yang ada periodontitisnya stabil. Kalau iya, nggak bisa lagi. Jadi kadang nanti oke kita lihat pasiennya udah enak, udah bersih, OH-nya udah bagus, tapi giginya kayak panjang-panjang gitu. Tapi dia udah periodontitis stabil ada gitu. Dia sudah bisa kontrol plak yang baik di rumah. Kemudian misalnya diabetesnya sudah terkontrol. Kalau misalnya eh, kalau saya Kak di rumah sakit ya, saya memanfaatkan sebenarnya BPJS ini. Jadi kalau pasien kan tidak memerlukan pembayaran ya. Jadi ketika dia datang, keluhan utamanya saya tanya dulu. Biasanya kan keluhan utamanya dia ini misalnya gigi 1, 3 goyang gitu. Hopeless dia, mobility 3 nggak bisa lagi, prognosisnya udah buruk sebenarnya. Oke kita cabut, tetapi dia akan saya suruh untuk kontrol ulang untuk melakukan fase 1 tadi semua Kak. Jadi dia akan saya pulangkan ketika itu sudah beres. Tapi memang kalau misalnya di praktek pribadi agak sulit memang karena kan biaya ya pembayaran itu. Jadi itu Kak. Jadi kalau terkait diabetes tadi Kak, eh, memang kan dia saling sebenarnya itu saling memperburuk sebenarnya ketika ada periodontitis, ada diabetes. Makanya kalau pasiennya dengan diabetes kita harus capai dulu dia apakah dia terkontrol atau tidak. Jadi supaya tercapai dia oral hygiene-nya yang baik ini, sebenarnya dia harus kategori pasien diabetes yang terkontrol. Terkontrol dari mana? Dia rutin mengikuti berobat misalnya di rumah sakit atau misalnya dia tidak berjumpa lagi dengan dokter tiap bulan, mungkin per 3 bulan dengan spesialis penyakit dalam, tetapi dia rutin makan obat atau dia mengikuti kegiatan-kegiatan prolanis misalnya di puskesmasnya, itu kan tanda untuk mengkontrol juga itu. Jadi kadar gula darahnya itu ya terkontrol lah, stabil. Itu juga harus kita perhatikan. Ya kalau saya di rumah sakit itulah Kak, jadi usahakan seperti itulah. Boleh nanya lagi. Iya Kak. Eh, untuk ini kan tadi periodontitis kan karena disbiosis ya. Kalau kita, saya sih lebih ingin menggeluti pencegahan sekarang. Jadi disbiosis dengan kalau sarannya Dokter Iren itu kan pakai tooth mouse ya. Bagaimana pandangan periodontitis memakai tooth mouse? Apakah memang efektif pada kasus-kasus pencegahan saja atau efektif juga pada kasus-kasus yang sudah periodontitis dan atau gingivitis? Tutmos itu yang kayak pasta itu ya Kak? Iya, itu kan kata teorinya, saya juga belum baca jurnalnya secara ini, tapi saya penjelasannya kan tooth mouse itu memperbaiki kondisi disbiosis itu kan. Oh iya Kak. Ya tapi kalau Tutmos kayaknya sih lebih ke arah karies ya, lebih ke arah karies. Karena kan bakteri ini juga
dia kan juga kariogenik ya, bakteri-bakteri kariogenik, mungkin lebih ke situ. Tapi kalau misalnya ke arah untuk terapi gingivitis biasanya Kak ada juga sih, dia kayak memberikan kayak tablet, ada sekarang gitu Kak, tablet dikunyah, dia berisi bakteri baik katanya, lactobacillus, itu untuk menyeimbangkan bakteri tadi Kak. Oh, nanti bisa Ya, tapi intinya disebut. sih memang supaya menghilangkan disbiosis itulah, pokoknya mencapai keseimbangan itulah sebenarnya tujuannya. Ya, tolong di inilah apa nama tabletnya ya. Tertarik juga sih supaya tahu Oh, karena boleh Kak, nanti jadi jualan kalau aku bilang sekarang, nanti di ya chat aja ya Kak. ya, kita sedang ada program untuk ibu hamil karena hubungan stunting dengan ibu hamil. Jadi ya mungkin kita coba apakah tooth mouse atau yang tablet tadi mana yang lebih efisien dari segi kos ya. Apalagi yang untuk ibu hamil kan yang sering gingivitis hamil ya. Jadi mungkin kalau yang tablet itu lebih efisien mungkin kita bisa evaluasi juga pemberian dan juga apa kebutuhan pendanaan. Ya Kak, yang pasti scalingnya harus dilakukan Kak, dan eh, oral Itu hygiene instruksinya harus didapat pasien. Ya Kak. makasih Rio. Sama-sama Kak. Baik, terima kasih ke Hotlin untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari room chat nih, dari Bang Niko Andrea Sihombing. Bang Rio, saya pernah dapat pasien 25 tahun perempuan, giginya mobility 2 sampai 3 pada gigi bawah depan dan premolar atas. Kalkulus supragingiva sedikit tapi di subgingivanya lumayan banyak. Resesi sekitar 1 mm tiap gigi bang. Pas di foto ronsen, tulang alveolarnya rusak, kehilangan tulang secara vertikal, molar bawah, dan banyak kerusakan pada alveolar rahang bawahnya, Bang. Tidak pernah kecelakaan, trauma sistemik, katanya nggak ada juga, Bang. Saya scaling 2 kali kunjungan dan lakukan splinting fiber, baru dirujuk ke SPP Rio, Bang. Pertanyaannya, Bang, apakah memang perlu bone graft tulang atau rutin scaling saja, Bang? Atau perlu tes apa selain dan bagaimana cara edukasinya? Mungkin kepada Bang Rio dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bang. Oke, jadi ada memang pasien-pasien tertentu ketika kita lihat mobility eh, secara umum misalnya mobility banyak, padahal kariesnya sedikit. Kita harus melihat ke arah sistemik, diabetes juga terutama ya. Tapi katanya dia di sini nggak ada. Oke, setelah kalau nggak ada itu berarti kita curiganya ke periodontitis agresif. Ya, memang di klasifikasi itu nggak ada lagi periodontitis agresif. Tetapi bakteri AA tadi, Agregatibacter actinomycetem comitans tadi, dia memang lebih sering eh, kerusakan tulang terjadi dengan sedikit kalkulus. Itulah tipe dia, dan dia sering menyerang molar pertama, molar terutama molar pertama dan incisivus. Eh, incisivus gigi satu lah. Jadi biasanya itu yang kita lihat. Jadi terutama dia makanya sering juga disebut dia periodontitis juvenil karena memang sering dia pada remaja karena kan itu dulu itu gigi yang pertama ada ya tumbuh ya kan 6 tahun kan. Jadi bisa juga ke arah situ. Nah, ciri-ciri keduanya kehilangan tulangnya vertikal. Ya cocok juga dengan apa yang disampaikan si Niko tadi. Eh, kemudian kalau misalnya dia bilang perlu nggak bone graft, kita lihat vertikal oke ya indikasi, tapi harus kita lihat eh, giginya itu udah stabil nggak. Jadi sebelum dilakukan bone graft, splinting udah harus ada. Jadi gigi yang dilakukan bone graft tapi giginya masih goyang, bone graftnya akan gagal. Jadi giginya harus difiksasi dulu, baru dilakukan bone graft. Itu ada kriterianya. Misalnya kalau geraham karena dia berakar 2 atau berakar 3, periksa juga lesifurkasinya. Ada lesifurkasi kelas 1, lesifurkasi kelas 2 masih bisa di bone graft.
lesi furkasi kelas 3 di gigi geraham bawah karena dia mungkin akarnya 2 masih bisa. Tapi di geraham atas biasanya agak-agak meragukan itu. Apalagi misalnya lesi furkasinya sudah grade 4 yang sudah true and true, udah nampak di akarnya. Kalau kita periksa, udah nampak cabang bifurkasinya, gusinya udah turun. Itu nggak disarankan lagi bone graft. Itu lebih disarankan oral hygiene yang bagus aja, kontrol plaque, dikasih sikat gigi interdental, itu sih. Tapi kalau misalnya vertikal dan giginya masih tidak goyang atau goyang sudah di splinting, bisa diindikasikan bone graft. Hanya saja pertimbangkan lagi, bone graft kan mahal. Apakah pasiennya bersedia? Dan itu butuh waktu 3 bulan, 6 bulan gitu, harus diperiksa dia itu. Sampai splintingnya bisa dilepas. Atau jangan-jangan dia harus splinting permanen. Jadi saran saya, lakukanlah pemeriksaan fase pemeliharaan tadi. Kalau di pasien ini bisalah dikategorikan dia mungkin di 1 bulan ke 2 bulan ya, karena memang kehilangan tulangnya vertikal dan banyak katanya di rang bawah. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Bang Rio. Tadi Kak Sopan raise hand Kak. Kak Sopan, apakah ada yang ingin ditanyakan Kak? Oh ya, terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat presentasinya Rio yang cukup bagus dan menarik dan banyak kasus yang ditemukan. Yang mau saya tanyakan gini Rio, tadi mungkin saya nggak banyak dengar alasannya kenapa. Misalnya nih, kalau ada pasien dengan kasus abses dan tentunya biasanya abses itu kan mobility. Nah, tadi saya sih memang kebiasaan, entah kebiasaannya kurang baik, gak tahu. Kalau pasien datang itu hanya untuk premedikasi saja, rasanya kurang srek gitu. Jadi harus dilakukan tindakan. Kira-kira tadi, misalnya pada kasus abses, ada mobility, tadi tidak boleh diapa-apain ya, hanya kasus emergensi. Apa kira-kira alasannya? Kemudian yang kedua nih, ya pada keseringan saya kerjakan misalnya kalau ada kasus gigi goyang, terus ada disebabkan oleh misalnya karies pulpitis misalnya, saya langsung cenderung lakukan BAP, kemudian lakukan perawatan kunjungan pertama gitu untuk perawatan endoknya. Kira-kira itu, tapi setelah saya kan harus datang kembali, itu hasilnya giginya jauh lebih kuat gitu. Kemudian yang ketiga, ada di TikTok yang spray itu bisa menguatkan gigi goyang, itu menurut Rio gimana itu? Beneran nggak itu ya? Kayak disemprot gitu, giginya goyang tiba-tiba kuat, betul nggak itu ya? Terima kasih. Oke Kak, yang ketiga dulu lah kayaknya Kak. Kayaknya nggak Iya, boleh. betul. Iya, saya kaget Nggak ada gitu ya. penjelasan ilmiahnya Kak. Ya, Nggak ada penjelasan ilmiahnya. tiba-tiba kok Samanya itu tidak. Kak. Kadang kan di TikTok ada juga kan disemprotnya karang giginya rontok katanya, atau pakai pasta gigi ini karang giginya rontok. Ada tuh Kak, laku itu banyak komen-komen saya baca. Tapi kan menyesatkan sebenarnya sih Kak. Cuman kan ya itulah urusan mereka lah itu ya. Oke. Terus kalau yang abses tadi kan Kak, memang di fase emergensi. Misalnya pasiennya datang dalam kondisi abses. Mungkin kan kita kebanyakan kan setelah kita periksa, karang giginya banyak. Maksudnya di situ kan Kak, jangan dulu Iya, dikerjakan scaling-nya, itunya maksudnya. Walaupun tujuan dia mungkin aku mau scaling, tapi jangan dulu. Abses itu Kak bisa juga menyebabkan goyang. Jadi iya, kita ketika dia goyang karena inflamasi. Jadi ketika dia datang memang kita
jangan kasih resep aja Kak, kalau bisa harus kita periksa karena memang obat itu pun kadang tidak bermanfaat dia kalau kita tidak mengeliminasi penyebab. Malah bahkan saya sering melakukan tindakan, saya cuma kasih obat nyeri, saya nggak kasih antibiotik, bisa kok Kak. Jadi eliminasi faktor penyebab. Jadi misalnya abses dia kita drainase atau misalnya scaling di gigi tersebut. Itu kan sama juga itu menghilangkan faktor penyebab eliminasi bakterinya. Atau misalnya tadi dia sakit dengan pulpitis. Pas itu yang Kakak lakukan udah benar. Kita hilangkan dulu nyerinya. Gimana dia rasa sakitnya dulu kita hilangkan. Nah, walaupun nanti sesudah itu kan Kakak tambal sementara kan Kak. Iya, jadi maksudnya di kunjungan ke berikutnya mungkin jangan langsung dilakukan kunjungan kedua PSA-nya. Mungkin di scaling dulu semua, dibersihkan dulu itu maksudnya, Kak. Nah, jadi ketika pulpitis pun, Kak, goyang giginya. Jadi gigiku goyang katanya. Rupanya setelah kita BAP, kita bersihkan, minggu depannya udah nggak goyang lagi. Jadi penyebab goyangnya itu karena inflamasi tadi. Oh. Iya, Kak. Kemudian kira-kira kalau pada kasus abses, misalnya terpaksa lah nih kita ambilkan plaknya yang menutupin giginya gitu kan. Boleh nggak kita lakukan anestesia untuk agar ketika kita melakukan tahap 1 itu nggak kesakitan pasiennya. Efek dari anestesi itu terhadap jaringan yang sedang mengalami abses kira-kira diperbolehkan nggak ya? Kalau bisa sih jangan Kak ya, karena kan bahan anestesi itu dia kalau udah bergabung dengan pus, dia malah iritan dia, malah makin menyebabkan sakit. Tetapi memang ada kadang pada pasien-pasien tertentu memang kita harus lakukan. Biasanya kita lakukan injeksi agak jauh dari lokasi radang. Boleh sih Kak. Atau misalnya kalau kira-kira sangat memang itu harus dilakukan mungkin di blok bisa Kak. Tapi kan apakah itu memang harus gitu? Berarti kita nggak bisa suntikkan ke matanya abses itu ya? Oh nggak bisa Kak, nggak boleh Kak. Nanti itu Kak yang bisa menyebabkan eh, apa namanya itu bisa parah-parahnya ya, bisa sepsis gitu loh Kak. Karena kan pembuluh darah lagi melebar di situ Kak. Hmm. Itu yang parahnya, tapi yang minimalnya sih biasanya reaksinya adalah dia pasien akan nyeri karena biusnya larutannya itu bercampur dengan pus. Itu menyakitkan itu Kak. Hmm. Dan efek anestesi lemah Kak. Karena kan jaringannya tidak bagus untuk menyerap anestesi lokal. Kalaupun kita lakukan, kita agak jauh ke arah yang sehat, gusi yang sehat boleh. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Sofan. Kita lanjut ke pertanyaan dari room chat dari Kak Novi. Selamat malam Bang, terima kasih untuk presentasinya yang sangat bagus, sangat memberkati kami Bang. Perkenalkan, saya Novi Siregar, FKG USU 16. Sekarang di Puskesmas di Kaltim, Bang. Izin, Bang, apa boleh sharing untuk kami DRG Fase 1, apa-apa saja perawatan yang bisa ditanggung untuk perawatan spesialisasi period di RS ya, Bang? Apakah splinting kawat, splinting fiber, bedah periodontal itu juga ditanggung ya, Bang? Terkadang takut salah saat edukasi sewaktu mau merujuk pasien, Bang. Dan selain itu, kira-kira berapa kali sesi perawatan dari awal sampai akhir menurut Abang yang bisa kami rujuk ke rumah sakit BPJS? Apakah 3 sampai 6 bulan kami sudah usahakan untuk rutin scaling di fase ke-1 tapi kurang ada perbaikan sudah bisa dirujuk kah Bang? Dan apa Abang ada pendapat mengenai scaling di fase ke-1 BPJS Bang? Sebenarnya masih bingung menurut peraturan yang katanya bisa di scaling hanya gingivitis. Aku dan satu regio saja. Apa Abang ada cara untuk memaksimalkannya, Bang? Sebenarnya bisa saja berbaik hati men-scaling semuanya, tapi antrian di fase ke-1 cukup menumpuk dan rentan pasien dari luar yang komplain kalau scaling terlalu lama ya, Bang. Mohon apabila ada sarannya, Bang. Terima kasih banyak sebelumnya, Bang. Kepada Bang Rio, dipersilahkan.
Oke, ini bagus, sangat bagus ini pertanyaannya. Terima kasih ya, Dek Novi Siregar. Jadi ini juga saya alami ya. Jadi yang pasti ketika pasien datang, memang kan ada nggak di kalian dengar kalau scaling tidak ditanggung? Ya, jadi yang ditanggung itu adalah yang ada keluhan. Jadi kalau misalnya dia datang hanya untuk scaling, gingivitis ringan, sebenarnya itu nggak ditanggung itu. Yang ditanggung itu sudah ada keluhan, nyeri, berdarah, minimal perdarahan. Gusiku berdarah, karang gigiku banyak, atau gigiku goyang, atau ngilu sakit gitu. Biasanya itu yang ditanggung. Jadi kalau ada yang bertanya, katanya scaling nggak ditanggung, enggak juga sih. Ditanggung tapi sebenarnya bukan scalingnya, perawatan gusinya yang ditanggung. Kan scalingnya tindakannya. Oke, jadi dari awal dulu ya, ini ada ini. Kayaknya harus dari belakang ini. Pertanyaan terakhir duluan ini. Jadi tadi kayak fase 1 itu kan ini kebetulan pasien ini nggak terlalu parah. Jadi fase satunya itu belum belum parah, tapi itu udah berapa kali kunjungan itu tadi. Jadi kita jangan memaksakan. Kita juga harus mempertimbangkan eh, pasien sanggup nggak lama di situ di unit. Yang kedua, perdarahannya banyak nggak? Nanti jangan kita scaling atas bawah semua perdarahannya banyak, susah nanti pasiennya. Yang ketiga, pasiennya rame nggak, terutama BPJS. Jangan terlena dengan pasien itu. Jadi kita juga harus bijaksana ya. Kalau misalnya saya biasanya di rumah sakit, ini sharing aja, minimal kalau ringan pun saya akan lakukan 2 kali kunjungan. Jadi saya kerjakan per rahang. Tapi kalau seandainya parah, biasanya saya akan lakukan scaling supragingiva dulu 1 rahang. Minggu depan, scaling supragingiva rahang bawah. Sambil kita evaluasi, dia udah benar nggak melakukan sikat gigi di rumah? Dia udah benar nggak cara sikat giginya? Jangan-jangan nanti dia pas lagi mandi sikat giginya, habis itu makan malam. Iya kan? Oke, karang giginya udah kita bersihkan, tapi dia datang dengan plak. Berarti kan belum berhasil. Jadi minggu depannya sambil saya edukasi, saya lakukan scaling subgingiva atau root planning jika ada. Minggu depannya rang bawah. Itu kalau saya. Kalau di puskesmas nggak apa-apa, lakukan aja seperti itu. Kita juga harus memikirkan sekarang BPJS pun adanya akreditasi tentang waktu tunggu. Kita juga harus sinkronkan ke arah sana. Kalau ada pasien yang komplain misalnya kok cuman eh, 1 rahang atau kok cuman 1 regio, jelaskan aja misalnya keparahannya seperti apa. Kalau seandainya misalnya nggak terlalu parah tapi antriannya banyak, jelaskan aja supaya kebagian semua pasiennya. Yang penting dia datang kunjungan berikutnya. Oke, kemudian eh, ini apakah sprinting dilakukan? Itulah sebenarnya pekerjaan di rumah sakit harusnya ya. Apa yang tidak bisa dikerjakan di puskesmas itulah harusnya dikerjakan di rumah sakit. Tetapi kan beberapa puskesmas juga ada yang tidak lengkap alatnya, scalernya. Jadi ya saya sih maklum aja. Atau ada juga yang pasiennya misalnya harusnya sih bisa di scaling, tetapi dia diabetes tidak terkontrol. Itu kan boleh juga dirujuk. Atau hipertensi udah turun tapi nggak stabil juga bisa dirujuk. Atau pasien dia dengan riwayat lagi pengobatan leukemia atau kanker yang lain, atau dia dengan osteoartritis, nggak apa-apa, itu bisa dirujuk itu dengan penyakit-penyakit penyerta. Kemudian splinting kawat bisa di rumah sakit, itu pokoknya itu pekerjaan periodontis sebenarnya itu, hanya saja di rumah sakitnya ada nggak menyediakan, puskesmas harus komunikasi ke dokter gigi spesialis yang di rumah sakit. Apakah ada? Memang dikerjakan, pasti dikerjakan, tapi kalau nggak ada alatnya apalagi fiber, nggak akan dikerjakan. Kalau kayak di rumah sakit saya, kawat aja pun susah dapatnya. Jadi saya minta tolong sama spesialis ortonya, bagi dong Kak gitu. Jadi wire-nya spesialis orto yang saya pakai. Terus kalau fiber kan mahal, itu kayaknya nggak disediakan itu, apalagi BPJS nggak ditanggung, mahal soalnya itu. Kemudian bedah periodontal bisa ditanggung, dikerjakan. Saya kerjakan, tapi kalau misalnya dengan
bone graft atau dengan cangkok gusi nggak saya kerjakan karena memang alatnya, fasilitasnya nggak lengkap. Tapi dengan open flap debridement misalnya, itu kan hanya buka flap, bersihkan, tulangnya diratakan, kalkulus subgingivanya dibuang, granulasi dibuang, tutup lagi dijahit. Bisa sebenarnya. Itu kan alat standar sih ke situ. Intinya sih komunikasikan dulu dengan dokter spesialisnya yang di rumah sakit, apakah bisa. Biasanya melalui pikernya. Ya, semoga menjawab ya, Novi. Siap Bang, sangat menjawab. Terima kasih banyak ya Bang. Sukses ya di Kaltim. Baik, terima kasih Bang Rio. Kepada Kakak Abang, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita sudah sampai di penghujung sesi sharing ilmu PAKM FKG USU kita. MC secara khusus berterima kasih kepada Bang Rio. Mungkin ya belum menyentuh ke dunia pekerjaan, ini akan menjadi bekal yang sangat bagus gitu ya buat nanti ke depannya ketika sudah menjadi dokter gigi dan bagi kakak abang yang ada di Zoom pada hari ini. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat dan bisa tetap melayani pasien-pasien